Jadi hari ini kita akan lihat bersama-sama mengenai kehilangan BR Lahairoi. Kita lihat terlebih dahulu ayat ini. Kita lihat itu dia 16 ayat 13 dan 14. Kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepadanya itu dengan sebutan engkaulah El-Roi. Sebab katanya, bukankah di sini kulihat dia yang telah melihat aku. Sebab itu sumur tadi disebutkan orang sumur Lahairoi. Letaknya antara Kadesh dan Beret. Amin. Ya, ini firman Tuhan. Jadi kalau kita lihat ayat ini berbicara mengenai sumur Lahairoi atau bahasa Ibrani BR Lahairoi. BR Lahairoi. Di kalau kita bagi itu, BR itu sumur, Lahai itu hidup, Roy itu artinya melihat. Sehingga BR Lahairoi artinya sumur dari yang hidup yang melihat aku. Jadi yang hidup di sini menunjuk kepada Tuhan sendiri dan yang hidup itu melihat Tuhan. Inilah BR Lahairoi. Kalau kita perhatikan tentang BR Lahairoi, ini muncul di 3 tempat dalam Alkitab. Hanya di 3 tempat. Kalau kita lihat di Kejadian 24 ayat 62, itu menjadi tempat Ishak berdiam setelah kematian ibunya. Di Kejadian 25 ayat 11, itu juga merupakan tempat ketika Ishak menikah dengan Ribka. Nah, Yakub lahir di sini, BR Lahairoi. Tetapi yang ketiga di mana? Kalau kita lihat, kita di Kejadian pasal 16. Dan sebelum peristiwa di pasal 24, pasal 25, Alkitab memberitahukan kepada kita siapa yang memberi nama sumur itu sebagai Lahairoi. Yang kasih nama itu adalah Kejadian 16 ayat 14. Yang kasih nama adalah Hagar. Nah, itu adalah tempat di mana Ishak berdiam. Dia menikah di sana, berkeluarga di sana. Tetapi ternyata tempat itu ditemukan dan dinamakan oleh Hagar. Ini satu hal yang mungkin kalau kita berpikir, loh, kenapa kok Hagar yang menemukannya? Nah, em, Hagar ini adalah ibu dari Ismail, orang Mesir. Dia adalah hamba Sarah. Maka kita perlu tahu kenapa Hagar itu ada di daerah Kairo. Ya kan? Mengapa? Apa alasan dia ada di situ? Kalau kita lihat kepada Abraham Allah janjikan keturunan, gitu, akan ada pewaris. Itu di Kejadian 15 dicatat di dalam perjanjian sini. Abraham percaya kepada janji Tuhan dan dia berusaha selama sekitar 1 tahun. Tapi setelah 1 tahun seperti itu ada tanda-tanda mereka akan mendapatkan anak, Abraham dan Sarah. Sampai akhirnya kalau kita baca di Kejadian pasal 16, Sarah dan Abraham berpikir bahwa mereka sudah tidak memungkinkan secara jasmani tubuh mereka tidak memungkinkan untuk menggenapi janji Tuhan. Tetapi mereka berantusias untuk menggenapi janji Tuhan. Kalau kita baca di Kejadian 16 ayat 1 dan 2, Sarah mengusulkan yang mengedepankan pikirannya solusi untuk menggenapi kehendak Tuhan janji Tuhan adalah demi Hagar hambaku. Lewat dia nanti janji Tuhan itu akan digenapi. Ya, bicara seperti itu. Ya. Dan kalau kita lihat, ketika mereka mengedepankan pikiran sendiri untuk menggenapi janji Tuhan, yang terjadi adalah apa? Yang terjadi tidak seperti yang diharapkan. Kalau kita lihat di kejadian, pasal 16 ayat 4 dan 5 dikatakan Abraham mengambil Hagar lalu mengandunglah perempuan itu. Di sini coba perhatikan, ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonya itu.
Lalu berkatalah Sarai kepada Abraham, penghinaan yang kuderita ini adalah tanggung jawabmu. Akulah yang memberikan tambahku kemampuanmu. Tapi baik saja ia tahu bahwa ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya yang menjadi hakim antara aku dan engkau. Di sini dikatakan seorang berkata bahwa dia menderita penghinaan. Ada kata penghinaan di sini ya. Kata penghinaan di sini ya bahasa Ibrani adalah Hamas atau kita dengar biasa dengan sebagai Hamas. Agak familiar ya. Penghinaan Hamas artinya kekerasan, menentang hati, ketidakadilan. Jadi kalau kita lihat setelah Hagar itu mengantar, setelah Hagar itu mengandung anak, dia langsung memandang rendah Sarah. Sarah selalu bukan siapa-siapa lagi di hadapan dia. Ini Hagar. Jadi dia memandang rendah majikannya. Karena hari ini Sarah menindas Hagar dengan keras. Jadi saudara, kalau kita lihat Abraham, Sarah mereka telah berkorban. Gitu ya. Mereka memiliki antusias yang sangat besar. Tapi ketika mereka menggunakan cara manusiawi untuk melakukan atau untuk menggenapi kehendak Tuhan, hasilnya hanya lemas, ya kan? Hanya lemas. Jadi kita pun sama. Ada hal-hal yang kita perlu genapi untuk kehendak Tuhan. Tetapi jika kita melakukan cara sendiri, antusiasme kita sendiri, kita hanya akan berakhir dengan lemas. Seperti Hagar. Nah, Hagar dia menerima tindakan seperti ini, dia tidak tahan, dia melarikan diri. Dia lari, kemudian dia tinggal di sebuah sumur. Di sumur itu, apa yang dia lakukan adalah dia menangis. Ternyata malaikat Tuhan datang. Ingat, malaikat Tuhan itu maksud Tuhan sendiri. Kan? Nah, luar biasanya arti nama Hagar adalah kabur atau melarikan diri. Ini arti nama Hagar. Ya. Tetapi Hagar yang melarikan diri, yang kabur dari rumah majikannya, dia memohon kepada Allah dan doa dia didengar. Ini hebat. Ya. Doanya didengar. Jadi Hagar, kalau kita lihat, itu bukanlah siapa-siapa ini. Benar ya? Tetapi Hagar yang demikian pun, ya, mendengar doa mereka. Kita percaya bahwa kita berarti hanya membuat masalah saja. Ya, kita harus tetap mencari dia. Kenapa? Karena dia ada hubungannya dengan Abraham. Jadi Abraham ada pada dia kan. Nah, hari ini pun hatinya ada Yesus di dalam hati kita. Kita tersambung dengan Abraham. Makanya Allah memperhatikan kita dan percaya bahwa kita akan benar. Ya? Nah, apa yang terjadi? Kalau kita lihat di Kejadian 4, Kejadian 16 ayat 4 dan 5, di sini kan Hagar yaitu menderita ditekan gitu ya. Tetapi apa yang terjadi kalau kita perhatikan itu dan ayat 8, kalau Tuhan menjumpainya dekat waktu mata air di padang gurun, yaitu dekat mata air di jalan kecil, katanya. Agak hamba saya, dari mana kau datangmu dan kemana kau pergi? Jawabnya, selari meninggalkan Sarai menyaku. Jadi dia memberikan pengakuan yang benar di sini kan. Dia lari dari siapa? Dari nyonya dia katanya. Nah, tapi ketika ketika kalau memberikan keadaan seperti ini terhadap Allah yang jadi kehendaknya adalah supaya Hagar kembali ke rumah Abraham. Jika kita menjadi Hagar, apakah kita akan kembali ke rumah Abraham? Kita tidak mau kembali, ya kan? Tetapi Tuhan merintahnya seperti itu.
Di kejadian 16 ayat 13 dikatakan kemudian Hagar menamakan Tuhan yang telah berfirman kepada itu yang disebutkan engkaulah Elroy sebab katanya bukan di sini kulihat yang telah melihat aku. Kita bisa lihat Hagar dia selama hanya benar sampai Tuhan. Tetapi sekarang Allah yang Abraham itu bertemu dengan dia, mendatangi dia. Dia sangat kaget sampai-sampai dia bilang, bukankah di sini kulihat dia yang melihat aku? Bahasa aslinya masih hidup, tapi di sini setelah melihat dia. Nah, kenapa? Karena dia dengar bahwa jika manusia bertemu dengan Tuhan, itu otomatis langsung mati. Tetapi dia sangat senang saat bersyukur. Kenapa? Karena Tuhan mengenal namanya. Tuhan tahu apa yang dia alami. Tuhan mengenal dia. Dia sangat senang. Karena sangat senang ini, dia bisa kembali ke rumah Abraham. Kan? Apa yang ini? Nah, apalagi yang kasih nama ini itu Tuhan sendiri. Jadi Hagar mengalami hal yang sangat-sangat berkesan begini. Sangat berkesan. Ya. Tetapi kalau kita lihat ada beberapa pesan dari mengatakan Tuhan kepada Kejadian 16 ayat 9 sampai 12. Berkatakan yang pertama, kembalilah kepada dirimu, biarkanlah engkau ditindas di bawah kekuasaannya. Bayangkan. Mengenai hal ini, agar saat dan dia kembali, dia membiarkan diri ditindas. Ya kan? Nah, dia bertahan. Dia terus bertahan. Kata 10 lagi kata malaikat Tuhan itu kepadanya, aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tidak dapat dihitung karena banyaknya. Ini luar biasa. Kenapa? Karena dia menerima berkat dari kita. Ya, berkat dari kita. Itu luar biasa. Dia sangat senang. Jadi terhadap dua perkataan ini, dua perkataan yang pertama dia sangat senang, dia ingat semuanya sampai dia bisa kembali dan bertahan. Tetapi dia yang 11 dikatakan selanjutnya kata selanjutnya engkau akan mengandung. Selanjutnya kata malaikat Tuhan itu katanya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan menemaninya Ismail. Sebab Tuhan telah mendengarkan pembahasan atas ini telah. Orang laki-laki yang waktu masa kecil dari liar, demikianlah untuk anak itu. Tangannya akan melawan kebenaran akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya dia akan menentang dengan saudaranya. Nah, mengenai firman ini, kalau kita perhatikan, Allah memperingatkan ada mengenai masa depan Ismail. Ini adalah sebuah peringatan. Coba, ketika peringatan ini diberikan seharusnya agar mengantisipasinya, ya kan? Karena peringatan tentang masa ini itu satu hal yang tidak baik yang akan terjadi kepada Ismail. Dia tidak memperhatikan hal ini. Tidak memperhatikan hal ini. Peringatan tentang anaknya sendiri. Dia satu memperhatikan. Maaf, dia mau memperingatkan dan ajarkan anaknya mengenai hal ini. Mengenai hal ini. Tetapi dia tidak memperhatikan peringatan itu. Dia abaikan perintah yang ketiga. Kenapa dia lakukan itu? Nah, kalau kita perhatikan, agar ketika Allah menyatakan firman, dia memiliki pendengaran yang pilih-pilih. Ini apa? Jadi kalau itu enak untuk saya, oh ya, ini. Kalau enggak, ya, dia nggak peduli, dia mengabaikan. Jadi terhadap firman Tuhan kita tidak boleh pilih-pilih. Tidak boleh pilih-pilih. Jika kita seperti itu, kita berakhir seperti hadap. Seperti itu. Hari ini kita bisa lihat kapan di kejadian yang sampai 9 ketika saat itu bisa lihat pada
Itu cara melihat anak yang dilahirkan Hajar, apakah sedang main di sini? Main di sini ya. Artinya mengalus alus mainkan mengalus ini sebenarnya kan umurnya di sini mereka beda 14 tahun. Jadi dia umur 17 tahun. Bisa bayangkan umur 3 tahun dibully oleh anak berumur 17 tahun. Jadi kita harus lihat bahwa apakah ada memperingatkan anaknya atau sekiranya membimbing anaknya supaya tidak menentang saudaranya, supaya tidak membuatkan perselisihan, tidak menganiaya, tidak Hamas, ya kan, mengandalkan kekerasan. Karena tindakan yang sebenarnya sama seperti mamanya, Hamas. Itulah yang dia belajar. Jadi kalau kita lihat posisi hamba Abraham atau benar di dalam keluarga Abraham itu sangat penting dan sangat berharga. Eliezer itu luar biasa. Sampai-sampai mau dijadikan ahli waris. Iya kan? Mendapatkan kepercayaan yang luar biasa. Itu hanya hambanya Abraham. Bayangkan Hagar itu istrinya. Iya kan? Itu memiliki anaknya sendiri. Jadi dia memiliki berkat yang besar. Tapi berkat yang besar yang diberikan kepadanya di abai. Ada banyak hal yang besar, tetapi dia mengabaikan. Ini yang terjadi kepada Anda. Kita bisa lihat dan akhirnya bagaimana. Pasal 16 ayat 18 kecerdasan mendahului kehancuran dan keberhati mendahului kejatuhan. Tidak. Misal 18 ayat 18 tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului Tuhan. Inilah yang terjadi. Makanya ini terus menerus menjadi nasihat yang penting dan hidup. Nasihat yang berharga bagi kita semua. Okay. Supaya kita memiliki kerendahan hati. Kesimpulannya, daerah Khairul. Daerah Khairul. Siapa? Uh, siapa yang menemukan dan menamakan daerah Khairul? Itu adalah Hagar. Tetapi siapa yang menikmati berkatnya? Itu adalah Ishak yang menikmati berkatnya. Seperti ini. Kenapa? Karena Hagar tidak memegang kehendak Tuhan sampai dia memilih mendengar, ya, memiliki pendengaran yang memilih-milih. Hari ini, siapa air hidup bagi kita? Apakah sumber rohani yang harus kita miliki? Percayalah itu adalah Yesus. Yesus sumur hidup bagi kita. Yohanes 14 ayat 14. Tapi barang siapa minum dari air yang akan diberikan kepadanya, dia akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan diberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya dan terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Nah, luar biasa ya. Kita bisa kan arti BR lah itu adalah dia yang hidup yang melihat aku. Yang hidup, sumur yang hidup yang melihat aku. Perempuan Samaria, dia ada di sumur Yakub. Sumur Yakub yang diwariskan kepada di kota Sikar, karena yang diwariskan kepada Yusuf. Itu perempuan Samaria, dia datang sendirian, sunyi, minum. Ya, sekarang ingin minum saja. Akan tetapi, Yesus datang ke sumur itu. Yesus bilang, berikanlah aku air untuk meminum. Awalnya Yesus minta air kepada perempuan itu. Tetapi perempuan Samaria, dia bilang apa? Kamu orang Yahudi, kok ngomong dengan aku orang Samaria? Yesus kemudian melanjutkan perbincangannya dengan perempuan itu, kemudian bilang bahwa ada air yang kalau ada yang minum tidak akan haus selama-lamanya.
Wah, perempuan itu takut sekali. Aku mau air itu. Bagaimana caranya? Akhirnya mereka cara mengenai Mesias. Waktu itu Yesus bilang, Mesias itu kan, akulah dia yang sedang berbicara dengan kamu. Wah, ternyata ternyata perempuan Samaria ini mengalami berkat berlahai roh. Ya kan? Bahwa apa? Bahwa tidak ada yang mengenal, tidak ada yang melihat dirinya. Makanya dia datang siang-siang bolong untuk ambil air. Biasanya sore-sore ambil airnya. Kenapa? Dia Tuhan bilang, bawa suamimu kemari. Oh, aku tidak ada suami. Oh, ya memang benar. Kamu tidak ada suami. Udah, udah 5 suamimu yang sekarang pun bukan suamimu. Begitu. Wah, perempuan itu mengalami apa? Yang hidup melihat aksi. Suami tidak ada yang memperhatikan. Tapi Yesus melihat dia, melihat dan memberikan air kehidupan. Luar biasa. Luar biasa. Apa yang dialami oleh Hadar, dialami oleh perempuan Samaria itu. Tetapi Hadar tidak menerima berkat itu. Tapi perempuan Samaria menerima berkat itu. Okay? Jadi sangat penting bagi kita untuk lihat bagaimana iman kita. Yohanes 7:38, barang siapa percaya kepada Aku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Amin. Jadi percaya ini yang menjadi berkat bagi kita. Ayat 9 yang dimaksudkan ya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Percaya, roh di sini bicara mengenai firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 63, roh yang hidup, daging sama sekali tidak berguna, perkataan-perkataan yang dikatakan kepadamu adalah roh hidup. Artinya, untuk menerima kehidupan dari Yesus, kita bisa terima lewat firman Yesus. Lewat firman. Ketika firman disampaikan, percaya roh kudus turun atas kita, memenuhi kita. Satu berkat yang luar biasa. Inilah firman yang sangat besar bagi kita. Ibrani 4 ayat 12 dan 13. Sebab firman Allah hidup dan lebih tajam daripada pedang bermata dua berarti yang menusuk awak dalam sampai menyesatkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumber. Dia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang sembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan matanya. Yang kepadanya kita harus memberikan pertanggung jawab. Dan di sini tidak ada yang tersembunyi di hadapannya. Karena dia adalah yang hidup dengan melihat kita masing-masing. Hanya berkat doa berkat ada bersama-sama kita yang percaya, yang menerima firman, sukacita dan syukur, kita tidak akan pernah kehilangan doa saya. Tuhan yang berkati kita semua. Amin. Sampai sini semoga bisa bertahan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada. Baik. Jika demikian, kita tutup ajaran kita. Ya, dan doa Bapak kami. Bapak kami yang sudah menyatu kudus dan iman. Jangan tidak di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini akan kami sepertinya. Tapi kita juga mengerti orang dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi atas kami kami akan menang. Kami akan menang. Sampai kemudian sampai sama. Terima kasih. Sampai ketemu semua. Terima kasih Oksan.